Kakak beradik di Medan, Sumatera Utara terlibat pertengkaran sengit. Buntutnya, rumah tinggal keluarga musnah terbakar. Pertengkaran kakak beradik itu diduga dipicu harta warisan. Dalam kondisi hamil muda, wanita ini hanya bisa menangis karena lengannya terbakar, terkena percikan api. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat karena menjadi korban setelah rumah tinggalnya terbakar. Rumah permanen di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara ini musnah dilalap si jago merah. Petugas dan warga bahu-membahu memadamkan api agar tidak meluas ke rumah-rumah di sekitarnya. Api diduga berasal dari tumpukan minyak lampu yang mengenai tempat tidur. Sebelum rumah terbakar, tetangga sempat mendengar kakak beradik penghuni rumah bertengkar hebat, diduga terkait warisan. Memang mereka itu ada penyebab memang keributan lah dalam satu keluarga. Jadi memicu karena emosi, saling emosi beradik, dan mereka tidak bisa saling kontrol. Akhirnya penyebabnya ya tempat kilang tersebut bakar gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Untuk memastikan penyebab pertengkaran hingga memicu kebakaran, polisi memeriksa kakak beradik penghuni rumah di Mapolsek Medan Barat. Pemirsa, seorang anak di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan gelap mata membakar rumah ibunya karena persoalan harta warisan. Pelaku menuntut warisan sang ayah setelah mengetahui ibu kandungnya menikah lagi dengan pria lain. Inilah rumah milik Emi Yuliana di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan yang ludes terbakar. Rumah ternyata sengaja dibakar oleh anak Emi yang bernama Andika Saputra, berusia 20 tahun. Warga yang kesal dan emosi berusaha menghakimi Andika, namun polisi berhasil mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Tebing Tinggi. Kejadian ini berawal ketika Andika datang ke rumah ibunya untuk meminta harta warisan. Tuntutan ini muncul setelah mengetahui sang ibu telah menikah lagi usai bercerai dengan ayah Andika. Karena tuntutan ditolak, Andika pun marah dan gelap mata. Andika sengaja membakar motornya di dalam dapur rumah ibunya. Tak hanya itu, pelaku juga mengancam warga yang hendak memadamkan api dengan sebuah parang. Tadi kan nggak emosi kan, pegang pisau tadi, bakar rumah ini, bakar. Pikir kan, catut selang minyak motor tuh, bakar kan di dapur tuh, pakai LPG-nya habis, tabungnya tuh. Pegang pisau jangan dipadami api itu, biar rumahnya habis. Siapa yang nak memadam, kubacok. Saudara Andika Saputra itu bisa kami kenakan pasal yaitu 187 KUHP dengan ancaman lebih kurang 12 tahun penjara. Akibat ulah Andika, rumah dan uang tunai sebesar 13 juta rupiah milik ibunya habis terbakar. Pelaku pun kini harus mendekam di balik jeruji besi akibat perbuatannya. Hanya karena minta warisan, seorang pemuda di Kota Pontianak, Kalimantan Barat tega membakar rumah milik ibunya sendiri. Pelaku diamankan polisi setelah ibu pelaku melaporkannya ke polisi. Seorang pemuda di Kota Pontianak, Kalimantan Barat tega membakar rumah ibunya sendiri karena tidak diperbolehkan untuk menjual rumah warisan. Pelaku langsung diamankan polisi dari Polsek Pontianak Barat usai dilaporkan oleh ibunya. Sebelumnya pelaku sempat mengancam ibunya akan membakar rumah jika ibunya tidak menjual rumahnya. Pelaku membakar rumah menggunakan kain, kasur, dan tumpukan baju yang disulut api. Saat api mulai melalap rumah ibunya, tersangka langsung melarikan diri. Tersangka melakukan pembakaran dengan cara menumpuk pakaian di atas kasur, kemudian kursi plastik dan kursi kayu. Kemudian pakaian yang ada di situ disulut dengan korek api gas. Setelah api membesar, kemudian tersangka meninggalkan rumah tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan dengan pasal 187 KUHP tentang perbuatan yang disengaja sehingga mengakibatkan kebakaran dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang terduga pencuri sepeda motor di Bangkalan, Jawa Timur tewas dibakar warga. Usai diidentifikasi polisi, korban tewas dikenali residivis pencuri sepeda motor. Polisi mengancam memproses hukum warga karena main hakim sendiri. Warga desa Due Buter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, Jawa Timur mendatangi lokasi dibakarnya seorang terduga pencuri sepeda motor di sawah. Korban dibakar oleh warga setelah tertangkap tangan mencuri sepeda motor warga. Lokasi yang jauh dari Mapolsek setempat membuat petugas hanya bisa mendapati terduga pencuri dan sepeda motornya dalam kondisi hangus terbakar. Setelah diidentifikasi, polisi mendapati korban berinisial R, seorang residivis pencuri sepeda motor. Keluarga membenarkan bahwa jenazah itu adalah yang berinisial R tersebut. Kami tetap terus mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang telah melakukan tindakan pembakaran tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berawal dari sebuah aksi pencurian, namun kini aksi main hakim sendiri ini berubah menjadi kasus pembunuhan dan kasusnya ditangani Mapolres Bangkalan. Pencuri kotak amal di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihakimi warga. Selain itu, pelaku juga pura-pura bisu saat diperiksa polisi. Kemarahan warga desa Semendi, Tongas, Probolinggo, Jawa Timur tak terbendung. Warga memukuli pelaku pencuri kotak amal dari masjid setempat. Tak hanya itu, sepeda motor pelaku juga dibakar warga. Pelaku berinisial TS ini awalnya pura-pura sholat di masjid. Saat suasana sepi, pelaku mencongkel kotak amal. Amarah warga berhasil diredam setelah polisi tiba di lokasi. Namun polisi sempat kesulitan memeriksa pelaku karena awalnya pelaku pura-pura bisu. Pelaku ini pertama pada waktu dilakukan penangkapan dia tidak istilahnya komentar, istilahnya tidak menjawab. Ya, diperkirakan dia bisu atau apa. Akhirnya kita dengan cara persuasif dia bisa bicara dan menjelaskan bahasanya mengakui dia melakukan pencurian, bahkan bukan hanya di TKP di Semendi ini aja, mungkin di desa lain, itu nanti dalam perkembangan. Polisi mengumpulkan barang bukti berupa uang berbagai nominal dengan total Rp150.000. Polisi masih menyelidiki kotak amal dari masjid mana saja yang sudah dicuri pelaku. Tertangkap tangan saat akan membawa kabur sepeda motor warga desa Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang maling babak belur dikeroyok massa. Sementara temannya berhasil kabur dengan tangan kosong. Maling sepeda motor ini babak belur dikeroyok warga desa Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku tertangkap tangan oleh pemilik motor saat akan membawa kabur kendaraan yang terparkir di teras rumah. Korban yang berteriak mengundang warga yang langsung mengejar dua pelaku. Namun seorang di antaranya berhasil kabur. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Beringin dengan luka di wajah dan kepala, beserta barang bukti sepeda motor korban. Untuk kedua pelaku, pada mulanya mereka memang sudah ada niatan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Jadi mereka muter patroli di sekitaran Kecamatan Beringin, kemudian melihat sepeda motor yang kuncinya masih nempel. Nah, maka dari itu mereka langsung berinisiatif untuk mengambil sepeda motor yang kuncinya masih nempel itu dari rumah warga. Tersangka dijerat pasal 343 ayat 2 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara temannya masih diburu. Seorang penjamret juga babak belur dihajar massa di Pekanbaru, Riau. Pemirsa, pelaku nekat menjamret dompet seorang mahasiswi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Penjamret yang beraksi di Jalan Kartama, Pekanbaru, Riau ini dihakimi massa. Pelaku tertangkap usai menjamret dompet milik seorang mahasiswi.
Akibat pukulan, wajah pelaku lebam. Polisi yang tiba di lokasi membawa pelaku bersama barang bukti dompet berisi ponsel ke Polsek Bukit Raya. Tersangka mengaku sudah 5 kali melakukan penjamretan. Sasarannya adalah wanita yang memegang ponsel sambil berkendara di jalan. Barang hasil curian dijual untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Korban dalam perkara ini adalah seorang wanita ya yang merupakan mahasiswa yang ada di Kota Pekanbaru yang berboncengan dengan ibu kandungnya. Adapun barang yang diambil oleh pelaku ini adalah berupa satu buah tas ya, yang mana isinya dalam tas tersebut adalah handphone, berikut surat-surat berharga seperti SIM dan STNK kendaraan. Tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Waspada peredaran uang palsu di sekitar Anda, pemirsa. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.